Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita akan membahas tentang apa status hukum dari sholat berjamaah di mana shaf wanita sejajar dengan lelaki, baik ada tabir maupun tidak ada tabir. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf lelaki yang terbaik adalah yang paling depan, dan shaf lelaki yang paling buruk adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan shaf perempuan yang terbaik adalah yang paling belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Hadis ini menunjukkan bahwa posisi shaf yang ideal untuk laki dan perempuan adalah lelaki depan, sedangkan perempuan berada di belakang. Terlepas dari masalah usia, terlepas dari masalah keilmuan, bahkan ketakwaan. Maka seorang lelaki yang tidak berilmu dibandingkan dengan seorang wanita yang punya ilmu, misalnya dalam masalah agama, bahkan mungkin dia hafidhah, ketika sholat wanita ini tetap harus di belakang, atau idealnya dia berada di belakang dan lelaki ini berada di depan. Tayyib. Selanjutnya, bagaimana jika shaf wanita sejajar dengan lelaki? Yang ini banyak kita jumpai di beberapa masjid di mana posisi shaf wanita berada di sebelah lelaki. Dan bahkan banyak sekali masjid-masjid di Indonesia yang secara sengaja posisi shaf wanita berada di sebelah lelaki, ditaruh di sebelah lelaki. Tayyib, kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Syekhul Islam pernah menyebutkan, wukuful mar'ati khalfa saffir rijali sunnatun ma'murun biha. Posisi wanita yang berada di belakang lelaki adalah sunnah yang diperintahkan. Walau waqafat fi saffir rijal lakana dzalika makruhan. Kalau wanita itu berada di shaf lelaki, maka itu menjadi makruh. Wa hal tabtulu salatun man yuhadhiha. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah sholatnya orang yang sejajar dengan wanita menjadi batal? Fihi qaulani, di sana ada dua pendapat ulama. Lil ulama'i fi madhhabi Ahmad wa ghairihi. Yang ini merupakan pendapat ulama dalam madhab Hambali dan madhab yang lainnya. Selanjutnya Syekhul Islam mengatakan, beliau menyebutkan perselisihan tersebut. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, tabtul. Salatnya lelaki yang sejajar dengan shaf wanita hukumnya batal. Kaqauli Abi Hanifah wa huwa ikhtiyaru Abi Bakrin wa Abi Hafs min ashabi Ahmad. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, pendapat Abu Bakar, pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar dan Abu Hafs di kalangan ulama Hambali. Bukan Abu Bakar As-Siddiq sahabat, tapi Abu Bakar salah seorang ulama mazhab Hambali. Wathani, dan pendapat yang kedua, la tabtul, salatnya tidak batal. Ka qauli Malikin wa Syafi'i wa huwa qaulu Ibni Hamidin wal Qadhi wa ghairihima. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Ibnu Hamid dan pendapat Al-Qadhi dan yang lainnya. Baik. Kemudian keterangan yang lain bisa kita jumpai dari pernyataan An-Nawawi. Beliau pernah mengatakan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, idza shalla ar-rajulu wa bi jambihi imra'atun. Apabila ada seorang lelaki yang salat dan di sebelahnya ada wanita, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Wala salatuha, demikian pula salat wanita itu tidak batal. Salatnya lelaki itu tidak batal, salatnya wanita itu juga tidak batal. Baik dia jadi imam atau jadi makmum. Sehingga misalnya seorang suami salat, kemudian istrinya jadi makmum di sebelah kanannya, sejajar dengan suaminya. Salat wanita ini tidak batal, salat lelaki ini juga tidak batal. Hadza madhhabuna wa bihi qala Malikun wal aktsarun. Ini merupakan pendapat mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, dan ini pendapat Imam Malik wal aktsarun dan mayoritas ulama. Wa qala Abu Hanifah,
Sementara Abu Hanifah mengatakan, illam takunil mar'atu fi salatin au kanat fi salati ghairi musyarakatin lahu fi salatihi sahhat salatuhu wa salatuha. Apabila posisi lelaki yang sejajar dengan wanita, Abu Hanifah memberikan rincian. Kalau wanita ini tidak sedang sholat, atau wanita ini sholat namun tidak sama dengan sholatnya lelaki ini. Misalnya lelaki ini sholat wajib, sementara wanita ini sholat sunnah. Atau lelaki ini sholat sunnah, sementara wanita ini sholat wajib. Kesejajaran ini tidak menyebabkan batalnya sholat. Sehingga lelaki ini sholatnya sah, wanita ini juga sholatnya sah. Fa in kanat fi sholatin yusyarikuha fiha. Tapi kalau sholatnya wanita ini sama dengan sholatnya lelaki tersebut, wala takunu musyarakatan lahu inda Abi Hanifah illa idza nawal imamu imamatan nisa. Dan tidak disebut sholat yang sama menurut Abu Hanifah kecuali jika si lelaki ini jadi imam bagi wanita tersebut. Sholatnya sama, posisi lelaki ini jadi imam. Fa idza syarakathu fa in waqafat bi jambi rajulin batalat sholatu man jambiha wala tabtul sholatuha. Apabila sholatnya sama, maka lelaki yang berada di shaf sejajar dengan wanita tadi, sholatnya lelaki ini batal. Tapi tidak batal sholat wanita tersebut. Wala sholatu man yali alladhi yaliha. Ya. Li'anna bainahu wa bainaha hajizan. Dan di sini disebutkan bahwa yang batal hanyalah posisi lelaki yang berada di samping wanita tadi. Tapi kalau lelaki yang berada di sebelahnya, yang tidak gandeng dengan wanita tersebut, maka sholatnya tidak batal. Karena di situ ada hajiz, ada pembatas, yaitu lelaki yang berada di sampingnya. Sehingga dalam keterangan Abu Hanifah, di situ ada rincian. Di sini ada wanita, di sini ada lelaki. Apabila posisi sholatnya sama, dalam arti mereka sholat berjamaah, maka di sini perempuan, di sini lelaki, satu, lelaki dua. Mereka melaksanakan sholat yang sama. Maka sholatnya L1 ini batal menurut mazhab Abu Hanifah. Sedangkan L2 ini sholatnya sah. Dan P ini sholatnya sah. Kenapa yang L2 sah? Karena ada hajiz. Ada pembatas yaitu L1. Kita lanjutkan. Wa in kanat fi saffin baina yadayhi yakni amamahu batalat salatu man yuhadhiha min waraiha wa lam tabtul salatu man yuhadhi mahadhiha li'anna dunahu hajizan. Kemudian kalau dia berada di shaf di depan lelaki, maka batallah salat orang yang berada di sampingnya di belakangnya. Dan tidak batal salatnya orang yang berada di samping wanita tersebut karena di situ ada hajiz, ada pembatas. Baik, intinya kalau kita lihat dari keterangan An-Nawawi di sini adalah pendapat jumhur ulama bahwa posisi shaf wanita yang berada di samping lelaki tidak membatalkan sholat, artinya sholatnya sah. Maka kita bisa memberikan rincian berkaitan dengan shaf wanita. Yang pertama, untuk yang ideal, posisi shaf wanita di belakang lelaki. Ini yang ideal. Kemudian kondisi tidak ideal. Kondisi tidak ideal berada di samping, bahkan depan. Bahkan depannya lelaki. Dan Masya Allah kondisi ini kita bisa banyak jumpai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan seterusnya. Baik, untuk kondisi ini di mana wanita berada di samping atau di depan, dan ini merupakan kondisi tidak ideal, mungkin karena masjid yang terbatas atau banyak sekali jamaah yang hadir, kemudian susah untuk diatur seperti yang ideal. Dalam kondisi ini, jumhur ulama mengatakan sholatnya
sah. Dan pendapat jumhur ini yang lebih kuat, meskipun kalau kita membangun masjid dan membuat masjid, maka kita buat yang ideal, di mana posisi shaf wanita kita posisikan di belakang dan tidak berada di samping atau di depan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikuti Daurah ANB Jumat sampai Ahad 10 hingga 12 Mei 2024. Hubungi 0812 2616 9790.